Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lanjutkan pembahasan kita di kajian puasa ya. Yang terakhir yang kita bahas adalah tentang syarat wajib berpuasa. Kemarin kita menyebutkan syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh, bulugh. Orang itu sudah, kalau belum baligh dia belum wajib, tetapi bagi orang tuanya harus sudah mulai mendidik anak-anaknya itu untuk berpuasa, karena tidak mudah berpuasa ini ya, maka harus dilatih. Itu syarat yang kedua, baligh. Yang ketiga adalah berakal ya, berakal. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berakal? Orang-orang yang tidak berakal itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, junun, gila. Yang jununnya itu memanglah 100% junun, nah itu tidak wajib lagi. Ya, gilanya 100%, itu sudah tidak wajib lagi. Ya. Kalau kita lihat misalkan orang-orang di jalan ya, tidak jelas lagi apa yang dimakannya, kemudian tidak jelas lagi dia pakaiannya itu tidak jelas lagi, compang-camping ya. Ini jununnya itulah 100%, gilanya itulah 100%. Yang seperti ini tidak wajib lagi untuk berpuasa. Maka misalkan ketika dia meminta makanan kepada kita, boleh kita kasih dia makanan. Kita boleh dia kasih makanan. Ya, kalau dia misalkan butuh dengan makanan karena dia gila tadi, ya. 100%. Kalau gilanya itu bukan gila ya, hilang akalnya itu setengah-setengah. Paham enggak hilang akal setengah-setengah ini? Salah satu contohnya hilang akal setengah-setengah, kerasukan misalkan ya, kerasukan ini kan banyak modelnya. Ada orang kerasukan itu memang sudah tidak sadar lagi dia itu kerasukan, artinya ada gangguan jin di sana ya. Kalau kita ingin melihat orang kerasukan ya lihat ketika kajian bab azan, bab sholat, tahu-tahu kerasukan, hilang akalnya, ngelempur, itu hilang akalnya. Bagaimana kalau terjadi di siang hari? Kira-kira batal tak puasanya? Nah ini menjadi pembahasan di sini ya. Kalau kerasukannya itu full, sehingga dia tidak sadarkan diri lagi, apa yang dia sebut, ya, apa yang dia lakukan, tidak sadar lagi, full dia 100%. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i batal. Ya. Karena dia kehilangan syarat. Atau misalkan ketika dia mulai berpuasa, pagi ya poso, sahur dia. Ya. Tahu-tahu jam 9 kena barang itu tidak jelas. Misalkan hilang akalnya. Ya. Tapi ini betul-betul ya, bukan acting tapi.
Ini jangan acting cak-cak ngeresuk supaya batal. Nah, ini beda pula kisahnya. Ya, beda lagi ceritanya. Kalau memang betul dia itu kerasukan, hilang akalnya, maka ketika itu juga batal dia. Ya, ketika itu juga dia batal. Atau misalkan kerasukannya 2 jam, batal, wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Ini kalau bentuk kerasukannya itu 100%. Tapi kalau bentuk kerasukannya itu tidak 100%. Ya. Ada orang kerasukan itu cuman 60%, 80%. Ya. Tahun kemarin itu kita mendapatkan, tahun kemarin tidak salah, ada ibu-ibu datang asar-asar ke sini minta ruqyah ibu-ibu itu. Ketika ibu-ibu ini masuk ke dalam masjid, lekat kaki ya. Macam dilem kaki dia. Kakinya itu macam dilem dia ada masjid itu. Ya. Kemudian dia memaksakan untuk masuk. Hilang dak akalnya? Tidak ada hilang, cuman kontrol dia terhadap badan dia itu dak ge. Ya. Kontrol dia terhadap badan dia itu tidak ada lagi. Kemudian kadang-kadang ketika dia mendengarkan Al-Quran teriak dia. Teriak. Habis itu sadar beli. Ngapain teriak? Dak takkan aku teriak sendiri kata dia. Ini akalnya hilang 100% enggak? Enggak. Yang seperti ini tetap wajib berpuasa. Yang seperti ini ya. Kasus yang seperti ini tetap wajib berpuasa. Dan kalau dia sudah berpuasa, puasa batal enggak? Batal enggak? Tidak batal. Jangan salah fatwa nih. Tidak batal puasanya. Jangan kalau nengok orang-orang kerasuk kedikat, lah buka-buka lah. Nah, ini fatwa bahaya ini. Ya, tidak batal. Bedakan kerasukannya itu apa? Ya, bedakan kerasukannya itu apa? Kemudian contoh bentuk hilang akal tidak 100%. Kalau tadi kerasukan, kalau kasus yang lainnya itu adalah apa namanya? Epilepsi. Bahasa kedokterannya ya. Epilepsi. Apa epilepsi itu? Ayan. Ya. Kadang-kadang apa namanya? Pingsan sendiri, apa goyang sendiri. Nah itu dia. Kadang-kadang mulut bubuai kadang-kadang. Ya, nah itu. Tidak ada lama deh. Tidak ada lama. Cuman habis itu sadar beli. Ya kan? Sadar beli. Berapa lama biasanya dok? Orang epilepsi itu tahu tak? Tidak tahu. Berapa lama biasanya? 2 jam, 3 jam? Ada tak segitu? Tidak ada ya? Apa yang tahu nih? Hah? Ada tahu tak dok? Hah? Kurang tahu juga. Itu pingsan? Sadar sendiri. Berapa jam biasanya lamanya? Tidak sampai berjam ya? 1 jam tidak sampai? Sekitar segitu ya. Kalau dulunya anak punya teman ketika sholat maghrib tahu-tahu jatuh. Habis jatuh ketika sholat maghrib itu, ini waktu kuliah, jatuh udah hafal tukang angkat, ngipek-ngipek di situ lah. Gejek di situ lah. Ya. Habis sholat maghrib diangkat keluar, di pelasa-pelasa kepala, pak. Yang ke orang kerasuk, hadar habis itu. Ya. Kemudian dia menyebutkan, aku memang sering seperti ini gitu deh. Gelem macam itu. Ya. Epilepsi tadi. Nah, kalau yang seperti ini batal tak puasanya? Kira-kira. Batal tak? Ini ada yang nyebut tak batal. Ini mazhab siapa ini kira-kira? Batal tak dia? Kalau dia tidak dimasukkan minum. Biasanya kan orang macam itu disuruh minum ya, supaya dia itu ada yang masuk ke dalam badannya. Kalau seperti ini batal dia. Ya. Ataupun misalkan dimasukkan sesuatu ke dalam hidungnya, supaya dia itu sadar. Misalkan masukkan sesuatu dalam hidungnya, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, batal tak? Batal puasanya.
Ya, jangan kelak gurah di siang hari. Ya, jangan gurah di siang hari. Batal. Istinsyak boleh. Tapi kalau memasukkan ke dalam hidung sampai masuk ke sini-sini, habis itu mengeluarkan lendir, batal puasanya. Ya, itu dia. Maka kalau epilepsi seperti tadi, tidak ada lama jedanya misalkan. Ya, kalau kasusnya seperti kawan aku tadi itu, diplasa-plasa kepalanya langsung sadar, kemudian dia sudah berpuasa, lanjutkan puasanya. Gitu ya. Puasanya dilanjutkan. Gitu. Jadi kalau yang seperti itu boleh untuk dilanjutkan puasanya. Tapi kalau misalkan dibius total, atau misalkan bius setengah badan, ada tidak bius setengah badan? Ya, bius setengah badan. Apa hukumnya orang seperti ini? Kira-kira bius setengah badan tuh ngerasa lapar tak? Aku nanya ini. Tidak merasa lapar? Dingin rasanya, tidak merasa lapar sama sekali. Tidak merasa lapar sama sekali. Kalau orang yang dibius setengah badannya, apakah dia wajib untuk berpuasa? Atau kalau dia berpuasa, apakah sah puasanya? Ini ya. Atau misalkan dia dibius, tidak sadar, operasi, memulai dengan puasa, habis itu ketika dia sadar, lah di ujung-ujung maghrib. Macam mana kira-kira? Segar dia berarti kan? Nah, yang seperti ini tidak wajib berpuasa. Dan kalaupun dia itu berpuasa, maka batallah puasanya. Ya, maka batal puasanya. Gitu loh. Orang yang pingsan, batal tak orang yang pingsan itu? Orang yang pingsan itu hilang akal ya, hilang akal. Maka indikasi pingsannya itu apa ya kira-kira? Ya, kemudian tengok lama tak dia itu pingsannya. Ya, kalau pingsannya itu dari jam 7 pagi, bangun jam 5 sore, nah inilah tak dimaafkan lagi pingsan ini. Ya, tapi kalau misalkan orang itu pingsan, apa sebab? Karena misalkan umah dia ditarik bank misalkan, astagfirullahaladzim, tap pingsan, 2 menit hadar. Nah ini tetap lanjutkan puasanya yang seperti ini. Jelas ya? Yang seperti ini lanjutkan puasanya. Tapi kalau seseorang itu pingsan karena benturan, kemudian lame dia, apa namanya? Tidak dia bangun, ya, lame dia tidak dia bangun, maka tidak sah puasa dia. Ya, dan ini mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Paham ya? Ini mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Gitu loh. Lebih baik tidak usah puasa, atau gantikan puasanya di hari yang lain. Tidur, berakal tak orang tidur tuh? Berakal tak? Tidak ada berakal. Wajib tak puasa? Wajib. Jangan masukkan orang tidur ke bab ini. Kadang-kadang halagang ini kadang-kadang. Kata Ustadz itu mendak berakal, tak wajib puasa. Berarti tidur terus. Nah, ini kadang-kadang fikihnya nyasar ini kadang-kadang. Ya. Orang yang tidur sah puasanya. Orang yang tidur tetap sah puasanya. Tapi Allahu a'lam lah berapa kadar pahalanya itu. Ya. Misalkan malam begadang, ya. Siang tidur. Dari mulai jam berapa dia tidur? Dari subuh, start subuh, bangun zuhur sembahyang, udah sembahyang tidur siang, bangun asar, udah asar main bal, udah tau nyengki nunggu berbuka. Ya. Banyak ini santri macam ini nih. Santri hang nih namanya. Ya, ini santri hang banyak. Kawan aku pun banyak macam itu dulu. Tak usah diikut yang macam ini. Ya. Bahkan kami dulu macam ini kena bebas dari ustadz yang latuai. Ini apa puasa macam ini nih? Malamnya hidup,
siangnya tewas, sah puasanya. Cuma nilai puasanya itu ada dah kira-kira. Nah, ini ya. Jadi orang yang tidur itu memang hilang akalnya, tapi dia tetap wajib untuk melakukan puasa. Ya, itu untuk yang hilang akal. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah iqamah, mukim. Mukim. Kita ini mukim semua. Ya. Maka mukim wajib melakukan puasa. Kebalikannya musafir wajib tak? Tak dia wajib musafir. Ya. Musafir tak dia wajib, tapi dia wajib mengqadha. Apa qadha itu? Mengganti. Ya. Dia wajib untuk mengganti musafir itu. Salah satu contohnya misalkan orang kerjaannya itu seorang supir. Supir itu kan rumahnya misalkan di sini, misalnya ya. Di sini rumahnya. Kemudian dia itu supir. Dari sini tancap mentok misalkan. Ya. Di mentok tancap pulih ke mana lagi? Lintas-lintas pokok. Yang ada di Pulau Bangka ini. Ya. Dalam keadaan itu dia musafir. Maka dia itu mempunyai dua pilihan. Dia mengambil rukhsah, ya, atau dia mengambil azimah. Azimah itu apa ya? Lawan dari rukhsah. Rukhsah keringanan, azimah keberatan. Tidak kena tapi bahasa Arab tidak kena. Ya, lawan dari rukhsah azimah pokok. Nah itulah. Apa bahasa Indonesia? Susah nerjemah apa? Tidak ada keutamaan, tidak kena. Hah? Artinya tidak ngambil rukhsah. Lah itu bela. Itu be, ngambil. Disebut keberatan tidak kena. Ya. Kalau rukhsah keringanan, lawannya adalah azimah. Maka orang musafir pilihannya dua. Dia ingin mengambil rukhsah atau ngambil azimah tadi. Ya. Kalau dia ngambil rukhsah, dia boleh berbuka ketika dia musafir. Dia nyupir siang-siang panas misalkan. Silakan berbuka. Tapi hitung utang masuk bon. Berapa hari dia jadi musafir itu? Dihitung. Jangan kelak lupa kan utang ini. Utang ini kena tagih nih. Hutang kepada manusia, mujahid hutang kepada manusia, nyangkut di pintu surga. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ya. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang dia. Tapi dia boleh juga untuk melakukan puasa, azimah, misalkan dia kuat badan dia. Banyak kebenyupir nih tancap lah. Ya. Cacat tak tahu misalkan. Ya. Itu boleh juga. Bahkan Rasulullah SAW ketika perang Badar, rombongannya puasa enggak? Puasa. Maka orang-orang dulu fisik beda kan kita ini. Ya. Kita pegawai dikit lemas. Orang dulu perang Badar. Ya. 3-1-3 lawan 1000 orang, menang boleh, puasa boleh. Itulah orang-orang dulu itu mempunyai izzah. Izzah itu tahu ya? Keagungan. Islam tidak baca di otak-atik. Sekarang itu tidak baca. Tengok men kita puasa. Huda zuhur tiarap. Tahu tiarap ya? Macam susun ikan asin. Nyari AC tempat yang paling dingin mana? Nah, itu dia. Men kita sekarang ini. Ya. Itulah bedanya. Maka ketika Rasulullah SAW ketika perang Badar beliau berpuasa, Rasulullah nengok ada sebagian sahabat itu yang lanu eteler, dah begini, ya, dah bagi. Tapi mereka tetap tidak berbuka ngapa? Karena nengok Rasulullah tidak ada berbuka. Maka Rasulullah SAW ketika itu berbuka, baru yang lain berbuka. Kesian Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah mengambil rukhsah, ya. Makanya kita ngambil rukhsah atau daknya setel badan kita macam mana? Setel badan kita, jangan hikit-hikit rukhsah. Ujung-ujungnya kita ini menjadi generasi rukhsah. Paham tak?
Hikat-hikat rukhsah, hikat-hikat rukhsah. Ya, nah ini dia. Tengok keadaan kita itu. Apakah kita itu afdolnya untuk mengambil rukhsah atau tidak? Nah ini, ya. Jadi musafir. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Sekarang pertanyaannya, orang yang pekerja berat ini Allahu alam ya. Kita tidak tahu berat menurut si fulan, berat tidak menurut orang lain. Gitu loh. Pekerja berat itu misalkan nukang, pegawai di bawah materi misalkan. Ya. Allahu alam berat tidak menurut dia. Men kita di orang nukang, pacak-pacak berbuka karena kita tidak biasa. Benar kan? Tidak biasa kita. Ya. Atau misalkan ku sendiri misalkan orang Indonesia kalau ngikut orang Sudan puasa pacak terbuka oke. Ngapain? Di siang hari berjual kambing. Alasnya cuma jerami kecet. Panasnya sampai 40 derajat. Ya. Sahurnya itu cuma kurma, berbuka hane jam 7:30 hane. Pacak terbuka oke. Macam ini. Makanya ketika tadi itu harus ada pembiasaan. Gitu loh. Harus ada pembiasaan. Maka orang-orang yang bekerjanya berat, apakah boleh dikiaskan dengan musafir? Sebagian ulama itu mengkiaskan orang-orang bekerja berat ini dengan musafir. Karena kenapa orang musafir itu diperbolehkan untuk berbuka? Karena berat musafir itu. Rasulullah SAW itu menyatakan as-safar qit'atun minal aza. Safar itu adalah sedikit dari potongan aza. Aza itu kejelekan, susah. Jadi musafir itu susah. Biar dia berlibur, letih tak berlibur tuh. Letih macam di plaza badan. Cuman karena nafsu berlibur itu banyak, jadi tidak ada letih ya. Benar kan? Nah itulah. Iya. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Maka ketika safar itu capek, berat, orang yang bekerja berat juga dikiaskan. Ya. Cuman ketika tadi setel badan kita itu dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu sebenar-benar. Kita itulah berusaha belum? Sudah berusaha belum untuk mendatangkan syariat itu dengan sekuat-kuatnya? Jangan hikat-hikat ngambil rukhsah ketika tadi itu. Ya. Jangan hikat-hikat ngambil rukhsah. Pakai orang yang bekerja berat, coba lo puasa sehari, 2 hari, macam mana keadaannya? Kuat tak keadaannya? Ya. Kalau dia terbiasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari misalkan, insya Allah setelahnya itu terbiasa. Ya. Aku pun macam itu dulunya. Awal-awal puasa di tempat orang, tak bergerak, panasnya rasanya, nak mandi terus bawaannya. Habis itu apa? Daripada berbuka, pakai baju basah pegawai. Jadi sebelum pegawai, apa pegawai ya? Pegawai itu antri nasi, panjang antri ke Afrika itu. Habis antri nasi, ngangkat kayu api. Habis ngangkat kayu api, itu kelak masak untuk orang sekitar 50-an. Ya, itu. Daripada letih panas, jadi ijtihad aku waktu itu pakai baju basah, ku rendam baju, udah ku rendam ku pakai. Jadi sejuk baju itu. Kan ada cara ya. Gitu loh. Ada caranya. Kalau pergi ke pasar pakai hungkok, dicelap lo hungkok kae baru dipakai. Biar kering di atas kepala. Itu dulunya. Yang penting berpuasa. Macam mana caranya pokoknya tetap berpuasa walaupun kerjaan itu berat. Walaupun kita belum terbiasa awalnya. Itu ya. Jadi bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Usahakan kita itu tetap berpuasa walaupun berat. Kalau memang sudah semua usaha itu sudah dilakukan, agak macam inilah, guyang nih, dah baca, dah hanggup dah sampai maghrib, silahkan untuk berbuka. Tapi ganti waktunya ketika kita itu slow. Maksudnya tengah ada pegawai. Jangan tengah ada pegawai lupa utang itu. Nah, ini kadang-kadang tengah ada pegawai lupa utang puasa tadi. Sama dengan perempuan sekarang. Ngapain salah satu banyak dosa perempuan itu apa? Lupa utang haid deh.
Coba periksa bini kita itu, yang haid-haid itu. Berapa utang dia? Sebelum masuk bulan Ramadan ini bayar hutangnya. Hutang Ramadan tahun kemarin itu. Ya, seperti itu. Jadi itu syarat-syarat wajib orang itu berpuasa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang adab orang dalam berpuasa. Adab ini nanti masuk ke dalam sunnah-sunnah orang berpuasa. Ya, adab-adab yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama adalah adab yang berhubungan dengan berbuka. Ya, adab yang berhubungan dengan berbuka. Adab yang pertama ataupun sunnah yang pertama yang berhubungan dengan berbuka adalah disunahkan untuk mentakjil, menyegerakan berbuka. Jangan ditunggu-tunggu, tapi menlawak tua. Ya, jangan kalau menyegerakan berbuka jam 5. Ini di luar konteks ini. Ya, menyegerakan berbuka ketika matahari tenggelam langsung berbuka. Ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Sesungguhnya mereka itu masih dalam kebaikan-kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ya, segerakan berbuka. Kemudian sunnah yang kedua adalah berbukalah dengan yang manis, terutama kurma. Ya, Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi berbuka dengan beberapa butir kurma. Dan Rasulullah menyebutkan kalau kalian tidak mendapatkan kurma maka teguklah air untuk berbuka itu. Ya, kita ada kurma, ada. Misalkan kurma mahal misalkan, ya dikiaskan buah-buah yang setara dengan kurma yang rasanya manis. Kita ada jeruk. Di adab auma kita ada kates. Ya, ada pisang, dikiaskan dengan buah-buahan. Ya. Jadi seperti itu. Jangan kiasnya ke es campur. Nih kias jauh nih. Ini jauh kiasnya. Paham ya? Kata Ustadz yang manis-manis, habis itu susu kental manis kelak disebut. Ini jauh kiasnya ini. Ya, apa? Es buah, boleh lah. Agi ada nyangkut ya, agi ada nyangkut. Karena kan buah tadi di dalam tadi, agi ada nyangkutnya. Ya, jadi afdolnya itu menggunakan buah-buahan terlebih dahulu. Bagaimana kalau langsung makan nasi? Sah makan nasi, tapi mungkin tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Karena berat. Ya, kita ini mencari sunnah. Ya, sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala. Itu yang harus kita kerjakan. Yang diusahakan maksudnya itu. Makanya sunnah Rasulullah SAW itu sangat luas sekali. Ya. Kemudian berbuka dengan yang manis. Sunnah selanjutnya adalah zikir sebelum berbuka. Ngapain? Ketika berzikir sebelum berbuka itu, syaitan itu tidak menguasai kita. Kadang-kadang kan berbuka itu nak baik, kumpul dia dep mijadin. Es kelapa, es campur, apa baik pokok dia dep mijadin. Ya, setelah beberapa teguk dah nggak pakai. Ini apa yang makan ini? Siapa yang makan makanan yang tidak ada kita habiskan itu? Siapa? Setan. Setan yang makan. Ya, makanan-makanan yang tidak ada kita habiskan itu setan yang makan. Ya. Makanya salah satu adab dalam makan itu adalah makanlah sesuatu untuk mencari berkah. Salah satu bentuk berkah kata Rasulullah SAW itu habiskan makanan yang ada di piring yang kita cidok itu. Ya. Jangan menggunakan kebiasaan orang-orang non muslim. Semua ya deh, hiket yang lain buang.
Ya, ini bukan sunnah kita ini. Sunnah Rasulullah SAW itu sampai piring licin. Ya, sampai piringnya licin. Bahkan bekas makanan yang di tangan itu Rasulullah SAW suruh untuk jilat, bukan garuk ini. Men kita masuk restoran, kita pasti sebut garuk. Garuk, gejok tuh. Pengen ngejilat ini, bukan garuk. Ini sunnahnya. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Fa innaka la tadri fi ayyi ta'amin barakah minhu. Kita itu tidak tahu makanan kita itu yang mana yang berkah yang Allah beri untuk kita. Paham ya? Yang mana berkahnya? Itulah kadang-kadang mungkin yang membedakan ya. Kalau kita tengok-tengok pemakan, kalau kami dulu santri, lauk kerupuk sambal, ya beda ada barokahnya dengan orang-orang yang makan mungkin agak-agak nyaman. Beda barokahnya. Di Sudan itu apa yang makannya? Roti, teh manis, nasi, lauk telur hiko bagi 3. Bayangkan hiko bagi 3. Lauk makan malam itu. Habis itu kan kuah orang Afrika. Ya. Tapi bismillah inilah barokahnya habis. Tapi dulang itu memang bersenian. Ya. Kadang-kadang ketika ngambil nasi, angin liwat, disapu debu. Nasi itulah debu be, dibuang mubazir, diaduk jadi ya. Ya, nah ini kami dulu ya, sehat nih. Makanya ketakutan itu. Aku asak ngomong masalah penyakit peneng kepala. Apa peneng kepala? Makin sakit lagu pada. Ya, karena ku hidup macam itu dulu posisinya. Nasi agak-agak berat, kita buang kan? Men kami masak mie goreng, agak banyak kuah panas-panas, pasak nasi, aduk, bismillahirrahmanirrahim, habislah posisinya. Ya, mendipikir-pikir penang kepala hidup macam ini nih. Ya, tapi makanan itu barokah kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu melihat seorang sahabat makanannya jatuh. Rasulullah nyuruh ambil makanan kah? Kepes yang bersih itu, apa yang kotor itu makan. Bismillah tapi jangan lupa bismillah. Harus yakin ini. Jangan kalau hakit nih hati-hati. Hati-hati ini. Hakit nian ini. Ya, ngapa? Karena kita itu sudah berpikir untuk sakit. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita baca menek muka nian ya, kitab tip pembahasan tentang pengobatan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Di situ disebutkan tafaul itu apa ya? Optimisme Allah itu memberikan kesehatan untuk kita. Kita itu nak ibadah, optimislah Allah itu memberikan kesehatan untuk kita. Itu dia. Salah satunya itu melalui makanan. Ya. Maka makanan yang kita makan itu ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang mana barokahnya, habiskan makanan itu. Sebelum kita buang makanan, cobalah pikir orang yang tidak ada makan itu. Pikir orang yang tidak ada makan itu. Ya. Sampai sekarang mazhab itu ada di aku sekarang. Mazhab anti mubazir tadi itu. Ya. Ini mazhab sahih ini. Mazhab anti mubazir ini. Asa yang dah habiskan. Paksa habiskan. Ya. Karena sebelum kita buang makanan itu coba keneng-keneng orang yang belum ada makan itu. Karena kurang ngerasa macam mana ya dapat nasi. Kurang rasa ini. Macam mana ya dapat nasi itu. Dan macam mana ya misalkan tak makan posisi ya. Duit tengah tak ada makan. Macam mana ya rasanya? Aku lang rasa. Ya. Maka kita di sini yang nikmat Allah itu sangat subhanallah. Jangan sampai kita masuk ke dalam bab itu. Gitu loh. Masuk dalam bab adab ketika kita berbuka, ya. Zikir sebelum berbuka. Apa zikirnya? Diriwayatkan di sini oleh Imam Abu Daud. Zikir yang sahih ya. Dari Imam Abu Daud, kana Rasulullah SAW idza aftara qala. Rasulullah ketika berbuka beliau berkata, zahabaz zama. Telah hilang dahaganya. Masya Allah, alhamdulillah, hilang dahaga. Zahabaz zama. Wabtallatil uruq. Ya, wa thabatal ajr insyaallah.
keringat yang kita keluarkan itu hilang. Kemudian semoga Allah memberikan pahala untuk kita. Ini bentuknya, ini zikirnya. Ya. Zahabal dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini zikir yang sahih. Ada yang dhaif. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Imam Nawawi membolehkan, kadang-kadang nih Imam Nawawi membolehkan menggunakan bab zikir walaupun hadisnya dhaif. Paham? Imam Nawawi membolehkan dalam bab zikir itu menggunakan hadis dhaif. Maka yang bertebaran di masyarakat kita yang dhaif, dan itu dipakai dalam mazhab kadang-kadang. Itu dipakai dalam mazhab. Kalau disuruh milih yang mana? Pilihlah yang sahih. Ya, pilihlah yang sahih. Tapi kalau ada kawan yang menggunakan yang dhaif macam mana? Husnuzon lah, dia taklid Imam Nawawi. Taklid tahu ya? Dia itu copy paste pendapatnya ulama yang di atas dia. Kita ini orang awam, lagu pada. Kita ini orang awam, kita di sini orang awam. Ngapa kita disebut awam? Bahasa Arab dak deh. Ku baca bahasa Arab hikat? Benar tak? Al-Qur'an apal dak 30 juz? Dak apal. Ilmu hadis ada dak kita? Dak de. Ilmu usul ada dak kita? Dak de. Ketika kita tidak mempunyai semua ini, kita taklid. Kita mengikuti. Ika ngikut aku ngikut syekh di atas aku. Gitu ya. Ini yang disebut dengan silsilatus sanad, silsilah sanad keilmuan. Gitu loh. Maka Imam Nawawi berijtihad dalam bab zikir boleh digunakan. Ya. Tapi kalau ingin mencari yang afdol menurut guru-guru kita juga, pakailah yang sahih. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkan ini, Imam Tirmizi juga menyebutkannya samai. Alah dua-dua lah nuai gilik berarti panjang gilik kalau ada terbuka. Pilih satu we, sama dengan doa iftitah. Men kita pakai hemue merajuk makmum. Oh saja. Ya. Atau pakai kaidahnya Imam Ahmad. Kadang-kadang kita pakai yang ini, kadang-kadang kita pakai yang ini. Ya, itu dia. Dan juga sebelum berbuka, ya, sebelum berbuka seperti hadis yang ana kasih tahu tadi siang ya, bahwasanya malaikat itu selalu mendoakan kita, mendoakan ampunan untuk kita. Maka sebelum kita itu berbuka dalam keadaan berpuasa, tutuplah puasa kita itu untuk memperbanyak doa, terutama mendoakan orang-orang. Karena ketika kita mendoakan orang lain, doa itu mulak ke kita boleh. Doa itu tadi, ya. Menang ikut manhaj aku ya. Manhaj aku sekarang, kalau ku liwat dia ada dokter banyak pasiennya, ku pasti berdoa. Menang ikut manhaj aku nih. Mazhab aku lah kira-kira. Mana dalil lah? Usah nyari dalil ini. Dalil umum jelasnya. Kalau ku lewat orang, lewat dokter misalnya ke laut, nengok orang ramai di laut itu, aku pasti berdoa. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin di atas motor itu. Menang ikut gayaku lah. Ya. Nih, kalau ku ke atas, nengok orang antri banyak di dokter itu, ku tetap berdoa di situ. Boleh berdoa di atas motor? Boleh lah. Ya. Kita berdoa di atas motor, mendoakan orang yang sakit. Ketika orang berjualan, nengok cici, tengah mati muik kue dia, doakan dia. Ya. Ya Allah berikanlah berkah pada dagangannya. Ini manhaj aku nih, menang ikutlah, tapi tidak wajib. Hati-hati ini. Jangan kelak wajib, malah wajib berarti harus ada dalil lah. Mana wajib? Paham ya? Nah, ini manhaj aku sendiri, mazhab aku sendiri, pola aku sendiri ketika melihat asa aku nengok orang macam itu langsung otomatis. Ya, dia seperti itu. Ketika kita mendoakan orang untuk sehat, insya Allah badan kita sehat. Insya Allah, gitu loh. Karena Rasulullah SAW itu seperti itu menyebutkan, ketika engkau mendoakan saudaramu dalam keadaan dia tidak tahu kita mendoakan dia, dia tidak tahu, tidak usah dibawa dah. Aku mendoakan kemarin gugur tuh palo. Paham dah? Usah dipada. Apa yang ditulis di Facebook?
alhamdulillah aku sudah tidak usah lah. Ya, ngabes pahala we. Kalau kita mendoakan dia tidak tahu, Allah break kita dulu. Ya, itu. Jadi sebelum kita itu berbuka, perbanyaklah doa untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara yang sudah meninggal. Nah, itu lebih afdal pula. Ya, itu lebih afdal daripada kalau mendoakan orang yang meninggal tahun kali, nak anggaran nak banyak pulih. Ah, ini yang bahaya. Ya, insya Allah paham lah itu. Pak Maun lah ketawa-ketawa. Baru sikuk dapat macam mana ini? Masih ada bab-bab di sini ya. Ada 4 poin di sini. Berapa pertemuan kita nih? Besok nak tanya jawab apa lanjut bab ini kira-kira? Hah? Hah? Tanya jawab masalah puasa. Kirimlah kelak tanya jawab masalah puasa. Kirim di WhatsApp ya. Berarti kita besok insya Allah tanya jawab tentang bab puasa. Aku takut dah hapelan nanya. Karena ya kalau di huruf babnya khusus kadang-kadang tidak ada pertanyaan. Ya. Jadi besok pagi yang setel lah pokoknya. Tanya jawab tentang bab puasa. Hari Senin kita lanjut masih tentang bab puasa. Target kita sampai bab iktikaf selesai sebelum masuk Ramadan itu. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan itu bab sampai bab iktikaf insyaallah. Ya. Allahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.